Benar Tuhan Yesus, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikuti kami seumur hidup kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Urapi setiap kami yang hadir, sehingga firman ini bisa kami mengerti, sehingga firman ini bisa menyingkapkan bagi kami. Ada pengharapan bagi kita untuk masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Ya, hari ini hari spesial. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, kenapa? Bukan karena karetnya 2. Itu nasi goreng ya. Tapi karena hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi hanya Tuhan kita lah yang ada kepastian kita masuk surga. Yang lainnya enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada yang memberikan jaminan. Tapi kalau orang Kristen, wow, Tuhan kita mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Oke, Bapak Ibu ya, itulah sebabnya orang Kristen juga harus punya iman, aku pasti masuk surga. Luar biasa ya. Iya dong. Luar biasa Tuhan kita. Apakah Tuhan kita itu membiarkan kita ketika naik ke surga? Tidak. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong dan penghibur kita. Jadi kita nggak pernah sendirian. Oke Bapak Ibu ya, kita nggak pernah sendirian. Kita ada teman, kita punya Roh Kudus. Itulah yang membuat kita hari ini selalu berkemenangan. Kenapa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada Bapak Ibu. Penyakit kita disembuhkan. Resesi kita diberkati. Apapun kuasa gelap kita menangkan. Oke? Ya, coba kita baca ayatnya dulu. Oh, judulnya dulu ya. Judul khotbah kita hari ini adalah Yesus naik ke surga. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus naik ke surga. Coba kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai dengan 5. Lalu loncat ayat 8 sampai dengan 11. Enggak berurutan, kenapa? Ya menghemat waktu aja. Ya. Sudah di sana? Nah saya bacakan Kisah 1 ayat 2 sampai dengan 5. Lalu loncat ayat 8 sampai dengan 11. Demikian saya bacakan. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Terus ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Terus pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Terus ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea,
Galilea ya, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayat 12 terakhir. Ayat 11 sudah terakhir. Udah. Jadi ini bukti bahwa Yesus adalah benar-benar naik ke surga. Ada banyak saksi. Yesus menunjukkan dirinya. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun kata orang di luar sana terserah. Karena kita tidak berdasarkan apa kata orang, tapi apa kata Alkitab. Inilah standar kebenaran orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Iya, bahkan bukan kata pendeta. Saudara, orang Kristen jangan berdasarkan apa kata pendeta. Kalau berdasarkan apa kata pendeta, saudara nanti bingung. Kenapa? Kadang-kadang pendeta bisa beda-beda. Kalau beda-beda, saudara nanti bingung sendiri. Pendeta A berkata ini, pendeta B berkata itu, pendeta C berkata yang lain lagi. Lalu saudara akan bertanya, yang mana yang benar? Iya Kak? Tapi kalau berdasarkan Alkitab, nggak akan ada bedanya. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, Alkitab kita kan sama kan? Ya, jadi Tuhan Yesus naik ke surga ya. Ya, puji Tuhan. Tetapi jadi selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada muridnya tentang kerajaan sorga. Iya. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung bangkit naik ke surga Bapak Ibu? Kenapa harus menunjukkan dirinya selama 40 hari? Karena ketika Tuhan Yesus mati, murid-muridnya itu stres, hilang pengharapan. Karena mereka semula berharap Tuhan Yesus akan menjadi Raja Israel yang memerintah. Bahkan mereka nanti akan menjadi pejabat-pejabat dalam kerajaan itu. Bahkan Yohanes dan Yakobus juga berebut posisi di kiri dan kanan Tuhan Yesus. Sampai murid yang lain jadi marah juga. Wih, enak bener nih pakai bawa-bawa mamanya lagi. Iya nggak Bapak Ibu? Iya, jadi luar biasa ya. Jadi mereka punya pemikiran yang salah ya tentang Yesus. Bahwa Yesus datang sebagai raja saat itu. Ya, padahal Yesus tidak saat itu menjadi raja. Tapi nanti pada kedatangan kedua lah. Bahwa barulah Yesus menjadi raja. Karena itulah Tuhan Yesus itu disalah mengerti banyak orang Yahudi. Bahkan murid-muridnya juga demikian. Karena kesalahan mengerti ini sehingga sampai sekarang Bapak Ibu. Orang Yahudi sedikit yang percaya Yesus. Iya Bapak Ibu. Sedikit yang percaya Yesus ya. Iya. Walaupun Yesus hadir di Israel. Tapi justru orang Israel itu yang sedikit percaya Yesus. Kenapa? Karena ada dua pengharapan orang Yahudi. Satu, orang Yahudi berpikiran Yesus itu datang seperti Musa yang membebaskan bangsa Israel. Ya Bapak Ibu, kalau Musa membebaskan bangsa Israel dari mana? Dari perbudakan di Mesir. Sedangkan pada saat Tuhan Yesus, bangsa Israel berharap Yesus membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Nyatanya kan enggak kan? Itu satu kekecewaan. Yang kedua, Tuhan Yesus matinya disalib. Nah ini juga menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena nggak mungkin Yesus itulah Mesias. Matinya aja mati terkutuk. Dikutuk oleh Allah. Mati salib itu mati terkutuk Bapak Ibu. Bagaimana mungkin Yesus adalah Mesias. Matinya aja mati terkutuk oleh Allah. Masuk akal juga sih. Ya nggak Bapak Ibu? Ya nggak? Iya sama juga seperti ya kita mahasiswa lulus pas-pasan C misalkan mau jadi dosen. Wah ini jadi kita ragukan. Ini bisa ngajar nggak ini? Lulus aja pas-pasan. Harusnya apa? Ya mahasiswa itu lulus nilainya A. Barulah kita bisa percaya. Wah dia ngajar pasti hebat. Kenapa? Lulus aja nilainya A paling tinggi gitu kan. Tapi kalau lulusnya C diragukan. Orang bodoh jadi dosen gimana sih? Ya gitu kan. Iya gak Bapak Ibu? Iya dong. Hal yang sama juga dengan Tuhan Yesus. Lah matinya jadi salib. Mati terkutuk. Gimana mungkin jadi Mesias? Nah, gitu loh Bapak Ibu. Makanya sampai sekarang orang Yahudi sedikit yang percaya Tuhan Yesus. Oke? Nah, oke Bapak Ibu ya? Iya. Iya gitu Bapak Ibu. Jadi dua hal inilah yang menyebabkan sampai sekarang
orang Yahudi sedikit yang percaya Yesus. Pertama, mereka berpikiran Yesus itu seperti Musa yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Romawi. Yang kedua, mereka juga mengalami batu sandungan karena Yesus matinya terkutuk yang nggak mungkin menjadi Mesias. Amin Bapak Ibu. Tuh, iya gitu Bapak Ibu. Makanya sampai sekarang orang Yahudi sedikit yang percaya Yesus. Oke, jadi tetangga sebelah berpikiran orang Israel itu identik sama Kristen. Salah itu. Justru orang Kristen itu minoritas di Israel ya. Ya Bapak Ibu, iya. Justru agama tetangga sebelah itu ada juga dianut oleh orang Israel. Oke, ya udahlah. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus menunjukkan dirinya untuk apa? Untuk memberikan semangat kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit, jadi pengharapan mereka dipulihkan lagi. Karena pada saat Tuhan Yesus disalibkan, iman murid-muridnya goncang. Dan Tuhan Yesus juga berkata demikian. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, nanti kamu akan goncang imanmu, ya kan? Tapi Petrus berlagak hebat. Walaupun mereka semua goncang imannya, aku tidak akan goncang. Tapi Yesus senang nggak atas ucapan Petrus? Enggak. Justru Tuhan Yesus berkata, malam ini juga sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya kan? Jadi gitu kan? Iya kan? Iya, jadi murid itu imannya goncang. Dan karena goncang, gak mungkin mereka siap untuk menjadi saksi Kristus. Itulah sebabnya selama 40 hari Tuhan Yesus memberikan mereka semangat, bahkan juga mengajarkan tentang kerajaan surga. Karena murid-muridnya yang kelak akan menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia. Karena itu harus dikuatkan dulu. Ya kalau gak dikuatkan, bagaimana mungkin mereka menjadi saksi? Dirinya mereka aja gak percaya. Ya benar gak Bapak? Iya. Jadi mereka murid-muridnya harus dikuatkan dulu, diberikan semangat, diajari lebih lagi. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengajar banyak orang kelak. Ya, kalau enggak mereka enggak siap. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga ketika bangkit. Karena Tuhan Yesus harus mempersiapkan murid-muridnya yang akan menjadi saksi Kristus. Paham Bapak Ibu? Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga, tapi selama 40 hari masih menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Paham Bapak Ibu ya? Ya, itu dia. Lalu berikutnya, Tuhan Yesus juga berkata sebentar lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, tapi perkataan Yesus ini bukan berarti orang Kristen mengalami baptisan Roh Kudus secara terpisah. Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus berkata demikian, karena sebelumnya murid-murid sudah dibaptis, tapi belum lengkap, karena Roh Kudus belum turun. Tapi orang Kristen ketika dibaptis sudah lengkap dalam nama Tritunggal Allah. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi orang Kristen tidak mengenal baptisan Roh Kudus secara terpisah, karena baptisan kita sudah lengkap. Amin Bapak Ibu, sudah lengkap karena Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Maka ketika orang Kristen dibaptis, sudah lengkap baptisannya. Maka tidak ada lagi tambahan baptisan Roh Kudus secara terpisah. Sedangkan murid-murid pada saat itu, mereka sudah dibaptis, tapi belum lengkap. Karena Roh Kudus belum turun. Pentakosta belum terjadi. Karena Pentakosta terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian, barulah Roh Kudus turun. Benar Bapak Ibu? Jadi murid-murid baptisannya belum lengkap. Sedangkan orang Kristen udah lengkap. Pentakosta sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya baptisan kita dalam nama Tritunggal Allah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis kamu. Jadi sudah lengkap. Maka tidak ada lagi baptisan Roh Kudus terpisah. Jadi aneh kalau seandainya ada gereja yang membaptis orang Kristen baptisan Roh Kudus lagi. Amin Bapak Ibu. Karena baptisan kita sudah lengkap kan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lah kenapa ada tambahan baptisan Roh Kudus terpisah lagi? Nah kan aneh ya Bapak Ibu ya. Iya jadi kita harus pakai logika juga kekristenan. Makanya ada ayat berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi kita orang Kristen juga harus cerdas ya. Ya jangan terima aja apa kata pendeta. Ya Bapak Ibu ya. Ya pendeta ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi jangan ada lagi baptisan Roh Kudus terpisah ya. Karena baptisan kita
sudah lengkap. Amin Bapak Ibu. Iya. Makanya pada masa murid-murid itu masih ada baptisan Roh Kudus. Tapi pada masa kita enggak ada lagi karena baptisan kita sudah lengkap. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, gitu dong. Ya. Jadi Roh Kudus itu turun untuk memberikan kita kuasa ya Bapak Ibu. Itulah sebabnya tanda-tanda orang Kristen, tanda-tanda penuh dengan mujizat. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kenapa kita mengalami mujizat? Kenapa kita ada kuasa? Karena ada Roh Kudus dalam kita. Hanya orang Kristen yang punya Roh Kudus. Orang luar Kristen tidak. Kenapa Pak? Karena Roh Kudus hanya turun kepada orang yang telah kudus, telah menjadi Maha Kudus. Dan kita kudus. Kenapa? Karena kita percaya Yesus, sehingga darah Yesus membasuh segala dosa kita, sehingga kita menjadi Maha Kudus. Dan ketika kita Maha Kudus, maka Roh Kudus bisa turun atas kita. Sedangkan orang di luar Yesus yang nggak percaya Yesus, bagaimana mereka menjadi kudus? Dengan perbuatan nggak bisa kita menjadi kudus. Yesaya jelas berkata, kesalehanmu, kekudusanmu seperti kain kotor. Kalau dalam Alkitab edisi baru, kain kotor haid wanita. Ada tambahannya lagi gitu Bapak Ibu. Jadi zaman dulu, maaf kata ibu-ibu, nggak ada softtek ya. Kalau sekarang kan softtek disposal, sekali pakai buang. Kalau dulu pakai kain. Iya pakai kain Bapak Ibu. Makanya inilah yang dimaksud oleh kitab Yesaya, kesalehanmu seperti kain kotor haid wanita. Oke, itu. Oke, oh gitu tuh Pak. Iya. Jadi kita manusia nggak bisa kudus dengan perbuatan kita ya, tapi kita kudus karena darah Yesus. Itulah sebabnya ketika kita kudus oleh darah Yesus, maka Roh Kudus bisa turun atas kita dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Oke, jadi orang Kristen, saudara harus imani bahwa kita orang yang Maha Kudus di hadapan Allah ya. Kalau di depan manusia kadang-kadang kita bukan kudus, kudis kadang-kadang. Iya nggak apa-apa Ibu. Iya kadang-kadang kelakuan kita aneh-aneh ya, gitu ya. Iya kan aneh-aneh, iya itulah dia. Iya mulutnya juga nggak bisa dijaga gitu ya. Iya yang keluar bukan hal-hal baik tapi hal-hal ya kebun binatang gitu ya. Oh, ya. Kadang-kadang ya itu ya Bapak Ibu ya. Ya makanya kadang-kadang orang bisa salah ya, orang di luar kita pikir kita gimana sih. Tapi di hadapan Allah kita Maha Kudus. Kenapa? Apa buktinya? Roh Kudus diutus kepada kita dan kita menjadi bait Roh Kudus. Hanya orang yang Maha Kudus yang bisa menjadi bait Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Hanya mau tinggal di tempat yang Maha Kudus. Iya Bapak Ibu. Luar biasa ya. Karena itulah orang Kristen imani kita orang yang Maha Kudus, sehingga ketika kita Maha Kudus kita berhak untuk melihat dan masuk kerajaan surga. Oke? Iya dong. Jadi Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Jadi semua murid-murid Yesus itu orang Galilea, kecuali satu. Siapa masih ingat? Kecuali satu orang yang bukan orang Galilea, tadi orang Yudea. Siapa ingat? Yudas Iskariot. Harus lengkap ya, Yudas Iskariot. Kenapa? Iskariot itu menunjukkan tempat asalnya. Dia berasal dari kota Keriot. Keriot itu dekat kota Yerusalem di daerah Yudea. Oke ya, jadi harus namanya lengkap. Yudas Iskariot. Karena Iskariot itulah menunjukkan asalnya. Yudas itu dari Yudea, dari kota Keriot. Jadi zaman dulu nama-nama itu banyak sama. Karena banyak sama, maka ditambahkan tempat asalnya. Seperti Maria Magdalena. Maria yang berasal dari kota Magda, kota di tepi danau Tiberias. Simon dari Kirene. Kirene atau Cinere? Kirene. jadi Simon yang berasal dari Kirene. Jadi tempat asalnya. Demikian juga Yusuf dari Arimatea, kan? Jadi banyak nama-nama orang Israel itu ada keterangan asalnya gitu loh Bapak Ibu. Untuk apa? Membedakan karena banyak nama yang sama.
Ya kan? Sama juga seperti di sini. Kalau ada namanya hari banyak, pasti dibedakan tempat asalnya. Seperti saya, Hari Siantar, karena berasal dari Siantar, gitu. Hari Medan, mungkin berasal dari Medan gitu kan. Iya, gitu zaman dulu. Jadi nama terus tempat asalnya. Nah, gitu ya. Oke, karena apa? Banyak sama. Kalau zaman dulu kan belum ada internet, gampang nyari nama-nama anak yang bagus gitu kan. Kalau sekarang kan gampang banget. Iya kan, nyari nama apa gitu. Oh iya, keren gitu ya. Nama-nama ratu, nama-nama raja dia pakai. Raja Charles, wah. Ratu Beatrix, wah keren. Ratu Elizabeth, wah keren. Lah zaman Israel zaman dulu, mana ada contoh-contoh nama kan? Nggak ada. Jadi nama ya itu aja berputar-putar. Jadi cuma dibedain lah, ya dari tempat asalnya ya. Atau kadang-kadang bukan tempat asal, tapi ya mungkin pernah penyakit kusta. Jadi Simon si kusta, gitu. Atau mungkin hari si botar yang putih, hari yang putih, gitu misalkan. Kan bisa. Jadi ada tambahan ciri-ciri atau tempat asalnya. Oke gitu ya. Kenapa banyak nama yang sama ya? Ya kan? Gitu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi tiba-tiba ya, jadi murid-murid itu seluruhnya hampir semuanya orang Galilea. Cuma satu orang Yudea, yaitu Yudas Iskariot. Karena dia satu-satunya orang Yudea, kok sempat putus tadi ya. Karena dia satu-satunya orang Yudea, maka dialah satu-satunya murid Yesus yang mungkin jadi pengkhianat. Jadi Alkitab itu ada logikanya juga. Jadi saudara bisa ngejar, kenapa Yudas bisa berkhianat? Ya gitu Bapak Ibu. Saudara bisa selidiki gitu. Kenapa? Karena dia orang Yudea. Imam-imam juga orang Yudea umumnya, Bapak. Maka mereka bisa berkomunikasi. Iya, tapi kalau orang Galilea, murid yang lain, nggak mungkin bisa berkomunikasi dengan imam. Karena ketika orang Galilea datang mendekati imam yang orang Yudea, diusir mereka. Pergi kamu. Kamu nggak level. Kenapa? Orang Yudea itu merasa lebih tinggi, lebih rohani dibandingkan orang Galilea. Iya, Bapak Ibu. Sampai sekarang, sampai zaman modern ini. Iya, Bapak Ibu. Kenapa mereka merasa lebih tinggi, lebih rohani? Karena bait Allah ada di Yerusalem, daerah Yudea. Makanya orang Yudea itu merasa tinggi hati gitu Bapak Ibu. Merasa lebih rohani dibandingkan orang Galilea. Sedangkan orang Galilea sejak dulu itu lebih duniawi, lebih sekuler. Sampai sekarang. Kalau saudara berkesempatan ke Israel, malam-malam di Danau Tiberias itu ada kapal gitu ke tengah. Mereka itu joget-joget diskotik Bapak Ibu. Iya, diskotik di dalam kapal. Iya, di dalam kapal itu joget-joget gitu. Orang Galilea itu. Iya Bapak Ibu. Jadi mereka benar-benar sekuler. Tapi kalau orang Yudea, wah, mereka itu bajunya hitam, ada jambangnya bercabang gitu Bapak Ibu. Iya benar-benar. Ya itulah Bapak Ibu. Jadi jubahnya juga bisa panjang gitu, jubah orang-orang. Tangannya gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau lihat cewek, kayak gini, mereka nutup gitu, supaya nggak tergoda kali ya. Tapi kalau orang Galilea beda lagi. Sampai sekarang mereka lebih cuek ya, oke. Apalagi zaman dulu, wow, pasti lebih. Makanya nggak mungkin murid-murid yang lain yang orang Galilea itu jadi pengkhianat Yesus. Karena apa? Dekat saja kepada imam, mereka akan diusir. Tapi Yudas, itu sama-sama orang Yudea. Mereka bisa saling ngobrol. Iya kan? Mereka bisa saling bercanda. Jangan-jangan mereka dulu waktu kecil teman main. Ya kan? Ini bisa aja. Imam itu dengan Yudas dulu waktu kecilnya main gundu atau main kelereng atau main apa gitu ya. Makanya mereka bisa saling komunikasi. Guru lu tuh hebat juga itu. Lu berani jual berapa itu? Bisa aja. Nih gue bayar 30 keping perak. Gitu bisa. Yudas bisa ngomong sama para imam. Karena apa? Sesama orang Yudea. Tapi kalau orang Galilea, pergi kamu. Kamu nggak level. Gitu Bapak Ibu. Paham ya? Dan logatnya itu juga kelihatan. Makanya di dalam Alkitab pada saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus, mereka berkata, dari cara bicara kamu aja udah kelihatan orang Galilea. Iya, langsung ketahuan. Ibarat gini lah,
orang Batak yang baru keluar dari Medan atau Siantar gitu, sampai ke Jakarta, saudara kenal nggak itu orang Medan atau orang Siantar? Kenal dari logatnya udah kelihatan gitu ya. Atau orang China yang baru dari China gitu kan kelihatan kan? Iya, mendoknya kelihatan. Nggak perlu dia memperkenalkan diri. Oh ya ini orang Medan, ini orang Siantar dia gitu kan. Iya nggak Bapak Ibu? Iya langsung ketahuan kan logatnya ya. Ya itu makanya orang di Alkitab juga ada disebut ketika Petrus menyangkal Yesus langsung disebut, kamu kan orang Galilea dari cara bicara kamu. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kedengaran dari logatnya ya. Oke, jadi paham ya. Nah itulah. Jadi hampir semua murid Yesus itu orang Galilea kecuali Yudas. Oke? Nah, oke. Ya, lanjut. Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita di surga. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, iya. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Habis ini nanti jam 1:30 ada film ya. Nonton lagi ya. Ya, ada kuis itu ya, mantap ya. Pokoknya menarik lah Bapak Ibu. Tentang Tuhan Yesus dari lahir sampai naik ke surga ya. Oke, ya bisa inilah. Hadir habis makan. Jadi saudara tenang aja. Habis ibadah ini kita makan, nanti ya, nonton. Oke, ya Bapak Ibu ya. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Sudah di sana? Nih, ya. Oke, tenang aja, tenang. Masih lama. tenang, masih lama. Ya, oke. Ini Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 ya. Atau kita baca gantian ya supaya ikut aktif Bapak Ibu. Saya ayat ganjil ayat 1, 3, 5. Bapak Ibu ayat 2, 4, 6 ya. Oke. Saya mulai ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ayat 2 Bapak Ibu. Stop dulu. Ini kalau bahasa Indonesia menyediakan tempat ya. Kurang mantap. Tempat itu bisa aja lesehan, kebon gitu ya. Kalau bahasa Inggris lebih mantap, mansion, jadi rumah besar atau istana. Nah, kan nggak tahu saya bahasa Indonesia kadang-kadang kurang mantap gitu ya. Coba Bu, kita buktikan Bu, ayat-ayat 2 tadi. Tapi ke bahasa Inggris. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 2. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Coba Bu di blok mentionnya Bu. Ya. Tuh mention. Mention itu artinya rumah besar. Rumah bagus. Jadi bukan RSS enggak, bukan. Bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan RSS enggak. Nah, ini rumah besar ya. Jadi benar-benar kita disediakan rumah yang bagus. Cuma nggak tahu deh bahasa Indonesia kok banyak tempat ya, kurang greget ya. Banyak tempat itu bisa aja lapangan gitu. Lapangan bola gitu ya. Iya kan? Lapangan bola di Center Simarito gitu enggak. Iya kan Bapak Ibu ya kan? Kan bahasa Inggris kok lebih mantap ya. Mansion, kan keren kan? Ya kan? Iya kan jadi rumah besar. Rumah bagus. Jadi kita punya rumah. Amin Bapak Ibu. Jangan-jangan kita lanjut tangga ya. Amin. Keren ya. Iya mention. Tapi nggak tahu bahasa Indonesia. Tempat. Kayaknya ece-ece gitu ya. Oke, kembali ke bahasa Indonesia. Oke Bu. Sekarang ayat 3 saya ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ini tempat juga mention bagimu, akan rumah bagus bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4 Bapak Ibu.
Ini dipertanyakan oleh Thomas. Karena Thomas ini, oh ya tadi WL kita Thomas. Thomas kau gak usah tanya kau. ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6-nya terakhir Bapak Ibu. Jadi saudara ya, pertanyaan-pertanyaan seperti Thomas ini dan juga pertanyaan ahli Taurat, pertanyaan Farisi, pertanyaan imam itu memang awalnya tujuannya dulu untuk mencoba Yesus. Tapi itu bisa menjadi manfaat bagi kita. Kenapa? Karena jangan-jangan itu juga pertanyaan kita. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi lewat pertanyaan-pertanyaan ahli Taurat, Farisi dan imam-imam tadi itu bisa menjawab banyak pertanyaan orang Kristen juga. Amin. Ya kan? Seperti tadi pertanyaan Thomas, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kan bisa jadi pertanyaan saudara juga kan? Oh iya, bagaimana kita tahu jalan ke situ? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin karena ketidakpercayaan atau ketidaktahuan atau juga tujuannya untuk mencoba Yesus, itu akhirnya bisa bermanfaat bagi kita. Kenapa? Karena itu jangan-jangan menjadi jawaban atas pertanyaan kita juga. Amin Bapak Ibu. Jadi bagus kan? Bagus. Sehingga apa? Kita juga jadi terjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Iya kan? Lalu bagaimana pertanyaan Thomas tadi? Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Karena tahu kenapa kita tahu? Karena kita ada di dalam Yesus. Ya kalau kita ada di dalam Yesus, ya kita pasti tahu jalan ke surga. Amin Bapak Ibu? Iya, nggak perlu dikasih tahu, kita udah kasih tahu. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu? Amin? Iya dong. Kalau kita sudah ada di dalam Yesus. Sama seperti saudara. Bagaimana jalan ke Medan? Kalau saudara udah di Medan, nggak perlu tanya lagi. Udah di Medan kok. Ya nggak Bapak Ibu? Lah ya ngapain bertanya lagi? Gimana jalan ke Medan? Orang saudara udah di Medan. Sama dengan kita juga. Bagaimana cara jalan ke surga? Lah kita sudah ada pada jalannya. Mana mungkin kita bertanya lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya. Ini luar biasa sekali nih ya. Jadi bagaimana jalan ke surga? Seperti ditanya oleh Thomas. Lah kita sudah pasti tahu. Karena kita sudah ada di dalam Yesus sang jalan. Sama seperti kita juga yang bertanya bagaimana jalan ke Medan. Kalau udah di Medan nggak perlu tanya lagi gimana ke Medan. Orang udah di Medan kok. Iya nggak Bapak Ibu? Iya dong. Jadi kalau udah di dalam Yesus, ngapain lagi kita bertanya bagaimana jalan ke surga? Lah kita sudah pada jalannya kok. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Mantap banget. Dan itu juga menjadi tanda orang Kristen itu tidak pernah mengalami jalan buntu. Loh kenapa Pak? Lah kita sudah pada jalan. Bahkan Yesus berkata, aku adalah pintu. Makanya nggak pernah ada jalan buntu bagi orang Kristen. Lah jalannya, pintunya ada pada Yesus. Yang kita ada di dalamnya. Maka nggak boleh kita ada jalan buntu. Bapak Ibu? Nah iya, orang lain mengalami jalan buntu. Kenapa? Nggak tahu jalannya gimana. Nggak tahu pintunya gimana. Lah kita sudah ada pada jalan dan pintu. Lah udah pasti tahu. Ya nggak Bapak Ibu? Iya dong. Karena itulah luar biasa sekali Tuhan kita ya. Ya, oke Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dikatakan tadi bahwa Yesus nanti akan datang menjemput kita. Kalau sudah sedia tempatnya. Kapan Tuhan Yesus menjemput kita? Bukan hanya pada akhir zaman, tapi pada saat orang Kristen mati. Yang jemput siapa? Tuhan Yesus. Ya kan? Dan kalau Tuhan Yesus yang jemput, kita bisa nyasar nggak? Ya enggak. Orang Tuhan Yesus berasal dari surga. Yang berasal dari surga menjemput kita ya pasti sampai surga. Kecuali kalau yang berasal dari neraka menjemput kita, dan nyasarnya ke neraka nanti. Ya enggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, saudara orang Kristen nggak boleh bunuh diri. Kalau saudara bunuh diri, rumah saudara belum jadi. Saudara pulang sendiri, pasti nyasar itu loh. Ya kan, ya rumahnya aja belum jadi. Pulang sendiri saudara, ya nyasar. Jangan-jangan setan yang jemput.
nyasarnya kemana? Ke neraka kan. Makanya orang Kristen nggak boleh bunuh diri ya. Karena kita, kalau rumah kita sudah jadi, Tuhan akan menjemput kita. Dan kalau Tuhan menjemput kita, sudah pasti kita sampai ke surga. Amin. Jadi kalau orang Kristen bunuh diri, rumahnya belum jadi. Kalau rumahnya belum jadi, pulang sendiri, nyasar itu. Setan yang jemput, amin. Iya, oke. Makanya orang Kristen jangan bunuh diri ya. Oke. Bahkan Yesus juga menegaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Luar biasa ya. Jadi hanya satu-satunya jalan. Oke Bapak Ibu yang satu-satunya jalan. Makanya jangan kiri jalan yang lain. Oke, apapun tawaran dunia, apakah jodoh, apakah harta, apakah yang segala macam, jangan. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan ini juga menjadi jawaban. Ada 4 makhluk di sekeliling tata Allah. Ada 4 makhluk ya. Saya pernah tanya itu juga. 4 makhluk itu wajahnya apa saja? 1, wajah singa. Yang kedua, wajah lembu. Yang ketiga, wajah manusia. Yang keempat, wajah Raja Wali yang sedang terbang. Dan itu adalah gambaran keempat Injil. Injil Matius digambarkan Yesus sebagai singa, raja. Injil Markus digambarkan Yesus sebagai hamba, digambarkan lembu. Dan juga Injil Lukas digambarkan Yesus sebagai manusia, anak manusia. Dan Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah. Dan gambarnya burung elang yang terbang di langit. Allah ya. Amin. Dan itu punya gambaran bahwa hanya lewat Injil lah, lewat Yesus lah orang bisa sampai ke kata Allah. Dan sesuai dengan ayat yang baru yang kita baca. Amin ya Ibu. Dan itu juga menjawab lembu itu gambaran hamba. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di padang gurun mereka membuat patung lembu emas. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Karena pernah bertanya, nak, kenapa lembu emas? Kok tidak kuda emas atau gajah emas kalau besar? Ya kan, kalau dia besar gitu. Kenapa bukan gajah emas, tapi kenapa lembu emas? Kenapa? Karena mereka baru keluar dari Mesir. Tapi bangsa Israel, Mesir belum keluar dari Mesir. Kenapa? Masih ada dalam pikiran dan hati kita. Lewat masih Mesir ada dalam pikiran dan hati kita. Maka mereka ya, hamba sudah jadi kalau saudara pernah kritik ya, oke, jadi itulah sebabnya kenapa yang dibuat oleh anak Israel itu patut bukan patut yang kita ambil. Kan, pernah nggak saudara bertanya-tanya? Enggak ya, oke, sekarang saudara untuk mempertanyakan itu ya. Jadi kenapa bangsa Israel membuat patung lembu emas? Karena lembu gambaran hamba. Karena bangsa Israel baru keluar dari perhambaan di Mesir. Amin. Amin. Itu kok iya. Luar biasa ya. Jadi Alkitab itu masuk logika semua. Tapi bukan berarti seluruh Alkitab itu bisa kita mengerti secara logika. Enggak, kadang-kadang melebihi logika kita karena ada mukjizat. Mukjizat bahasa lainnya apa? Supranatural. Jadi bukan natural, bukan alami, tapi supra di atas alam. Makanya kadang-kadang di luar pemikiran kita. Amin, ya kan? Tapi bukan berarti bertentangan dengan logika, tapi di luar lebih dari logika. Oke, itu artinya mukjizat kan supranatural kan? Supra artinya di atas, natural, di atas alami. Makanya sering kadang-kadang di luar pemikiran kita ya. Amin. Jadi kalau di luar pemikiran kita bukan berarti bertentangan, tapi belum nyampe pikiran. Sama seperti anak SD, jangan saudara tanya tentang integral diferensial, itu belum nyampe pikirannya. Itu anak kuliah, itu juga jurusan matematik ya. Iya kan, diferensial integral, mana ngerti anak SD? Apa itu? Makhluk apa itu? Makanan apa itu? Lontong kali. Oh. Ya enggak Bapak Ibu ya kan. Jadi di luar pemikiran bukan berarti bertentangan. Oke Bapak Ibu ya, tapi belum nyampe pikirannya. Oke, makanya ketika kita kekristenan
saudara taat saja kepada Tuhan. Taat saja. Kenapa? Karena kadang-kadang apa rencana Tuhan itu di luar pemikiran. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti kan, kenapa Tuhan hal ini terjadi pada hidupku? Kenapa Tuhan hal ini terjadi? Kenapa terjadi? Jangan bertanya gitu. Kenapa? Karena ayat juga ada berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Seperti langit dan bumi. Kan beda ya. Jadi jangan saudara berusaha mengerti kadang-kadang. Jalani saja, nanti ketika selesai, oh ini tuh maksudnya. Gitu Bapak Ibu. Sama seperti anak kecil. Anak saudara kan kadang-kadang saudara harus paksa untuk belajar kan. Kenapa saudara harus paksa untuk belajar anak saudara? Karena dia belum mengerti manfaat dari pendidikan. Tapi ketika sudah besar, kadang-kadang sambil kerja dia sekolah lagi. Kenapa? Dia akhirnya sadar, oh manfaat pendidikan untuk karir saya. Oh untuk jabatan saya. Gitu Bapak Ibu. Jadi saudara ngertinya belakangan. Ya enggak? Waktu kecil seringkali kita nggak ngerti kan. Ngapain sekolah? Capek. PR, apalagi kalau gurunya killer, galak, suka mukul. Tapi zaman sekarang nggak ada guru mukul murid ya, langsung dilaporkan ke polisi. Sekarang guru jadi takut galak ke murid. Kalau zaman saya dulu, sini jarinya dipukul sampai menggarus gitu, telinga kita dijewer gitu. Kalau sekarang keras sedikit dilaporkan itu guru, jadi guru sekarang jadi takut. Aduh. Makanya sekarang generasi agak-agak lembek gitu ya. Karena nggak ada ini guru yang galak ya. Kalau zaman saya dulu, aduh guru galak juga ya. Ngalami lah pokoknya ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Ya oke ya haleluya. Lanjut lagi. Roh Kudus diutus kepada kita. Coba Yohanes, tujuan Roh Kudus diutus apa? Sebagai penolong dan penghibur kita. Coba Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 15. Banyak kali ini ayat disalah tafsirkan orang ya. Nah hari ini saya jelaskan supaya saudara punya pemahaman yang benar tentang Roh Kudus ya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga agar Tuhan Yesus bisa mengutus Roh Kudus kepada kita umatnya. Ya, oke Bapak Ibu ya. Ya. Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 15. Sudah di sana, kita baca gantian ya. Baru sebentar ya Bu. 10 menit lagi. Jadi sekarang saya juga coba makasih ya Bu. Bukan hanya saya ya Bapak Ibu ya, pendeta-pendeta lain juga dibatasi. Jadi pun ada peringatannya 3 level, 3 tingkat. Pertama Ibu Odi nanti kasih 3 jam. Bukan 7 jam baru Bapak Ibu. Waktunya udah ya. Nggak didengarin juga, dicuekin. Nanti ada kertas ditinggikan. Selesai 5 menit lagi. Masih dicuekin lagi, makanya langsung dimatiin. Pasti itu pendetanya atau WL pasti stop sendiri. Jadi udah 3 kali peringatan. Kalau masih cuek kan, udah kebangetan ya. Makanya ada 3 tingkatan ya. Pasti masuk 7 jam. Ya, udah. Yang kedua, tunjukkan tanda. Selesai 5 menit lagi. Masih dicuekin lagi. Mic mati. Makanya saudara nanti jangan kaget ya. Kalau tiba-tiba pendeta, kok mic saya mati? Kok mic saya? Iya, kamu udah kelewatan waktunya. Oke ya, saya juga diingatin kok. Ya jadi konsekuen ya. Karena apa? Kadang-kadang ya jangan terlalu lama karena ada acara lagi gitu ya. Kalau kan akan organisasi kan. Oke, lanjut. Anak tadi. Ini Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 15 ya. Saya ayat 7, 9 dan seterusnya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Oke, saya mulai. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, Yesus, pergi. Sebab jikalau Yesus tidak pergi, penghibur itu, siapa nih? Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Yesus pergi, Yesus akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Ayat 8 Bapak Ibu. Ya. Stop.
Menghisapkan apa? Dunia akan 3 hal. 1, dosa. 2, kebenaran. 3, penghakiman. 3 itu bukan untuk orang Kristen saja. Nanti ayat berikutnya menjelaskan. Ayat 9, saya baca. Akan dosa. Ini penjelasan tentang akan dosa. Nanti ada akan kebenaran. Nanti ada akan penghakiman. Jadi beda-beda. Tidak semuanya untuk orang Kristen. Tapi nggak tahu banyak orang di luar sana mengajarkan semuanya untuk orang Kristen. Tidak. Akan dosa. Nih, ayat 9 akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Artinya ini untuk siapa? Bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen sudah percaya. Jadi untuk orang yang belum percaya Yesus akan dosa ya. Kenapa? Karena diingatkan hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tetap dalam dosa. Oke, lanjut Bapak Ibu. Akan kebenaran sekarang. Lanjut. Ya, jadi akan kebenaran artinya apa? Orang Kristen itu tetap benar di dalam Yesus. Ya, jadi kita ini butuh bahwa kita orang benar ketika kita barusan mengampuni kesalahan. Jadi Roh Kudus mengingatkan kita, kamu tetap benar anakku. Ya, walaupun kamu baru salah. Oke, jadi diingatkan terus selalu bahwa kita orang benar. Oke, lanjut. Ya, sekarang ayat berapa nih? 11 saya akan penghakiman. Nah, sekarang akan penghakiman ya, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia? Iblis telah dihukum. Jadi bukan orang Kristen. Oke, Bapak Ibu ya, tapi nggak tahu gimana banyak di luar sana mengkhotbahkan 3-3-nya itu orang Kristen. Salah. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi akan dosa untuk orang non Kristen, akan kebenaran untuk orang Kristen, akan penghakiman untuk orang iblis, untuk iblis. Jadi ada masing-masing tujuannya. Jadi bukan semuanya untuk orang Kristen. Ada Bapak Ibu? Itu dia. Oke Bapak Ibu ya. Ya, ayat 12. Bapak Ibu sekarang. Ya. Ya, artinya masih banyak yang akan disampaikan. Kapan masih banyaknya itu akan diberikan kepada kita? Kapan? Pada saat Tuhan naik ke surga, Roh Kudus turun, Roh Kudus laku yang berkarya. Itulah pada surah-surah. Jadi surah-surah para rasul, mulai dari kita rasul sampai lalu, itu adalah surah-surah. Itu adalah surah-surah. Jadi itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Hari para penulis surat. Mulai dari kisah para rasul sampai kita. Lalu paham ya. Jadi itu dari ayat tadi. Ya. Ayat 13 saya. Tetapi apabila ia datang, siapa ini Roh Kudus? Yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi inilah surat-surat para rasul. Oke, lanjut Bapak Ibu. 14. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapak punya, segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari ini Bapak Ibu ya. Jadi Roh Kudus itu ya, itu tugasnya ya. Jadi tidak semuanya Roh Kudus insafkan akan dosa kepada yang belum percaya, akan kebenaran kepada orang Kristen, akan penghakiman bahwa iblis telah diyakini. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi Roh Kudus itu datang sebagai penghibur dan penolong, bukan mengorek-ngorek kesalahan saudara. Karena banyak juga ajaran di luar sana seakan-akan Roh Kudus hadir untuk mengorek-ngorek kesalahan kita, mengorek-ngorek dosa kita. Enggak ya. Penghibur. Oke, bukan pendawa ya. Yang pendawa siapa? Iblis. Jadi yang ngorek-ngorek saudara siapa? Iblis. Tapi nggak tahu gimana, banyak yang keliru ya. Ya, jadi Roh Kudus ditempatkan sebagai pendakwa, seakan-akan posisi iblis itu digantikan oleh Roh Kudus. Salah ya. Oke, jadi ini yang benar.
Oke, lanjut Bapak Ibu. Ya, haleluya. Ya, jadi Roh Kudus itu bukan pendawa ya. Ya, coba kita buktikan lah bahwa Roh Kudus itu bukan pendawa, tapi penolong dan penghibur. Wahyu 12 ayat 10. Oh, 5 menit lagi. Oke. Oke. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku ini siapa? Rasul Yohanes mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya telah dilemparkan ke bawah pendawa saudara-saudara kita yang mendawa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi iblis telah dilempar ya. Jadi ini mungkin tidak terjadi lagi sekarang. Enggak. Karena iblis telah dilempar, bukan lagi di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, jadi iblis tidak mendakwa lagi di hadapan Allah. Lalu posisi iblis ini digantikan siapa? Digantikan Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka tidak ada lagi pendakwa kita siang dan malam. Tapi yang ada pembela kita siang dan malam di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan 1 Yohanes. Yesus adalah pengantara kita. Dia Yesus adalah advokat kita yang membela kita siang dan malam di hadapan Allah. Sebelumnya iblis mendakwa kita siang dan malam. Tapi ketika Yesus telah naik ke surga, maka Yesus menjadi pembela kita siang dan malam di hadapan Allah. Mantap kan? Makanya karena Yesus sebagai pembela kita, kejadian pada Ayub, penderitaan pada Ayub tidak mungkin lagi dialami oleh orang Kristen. Kenapa? Ketika ada pencobaan kita tidak lagi sedahsyat yang dialami oleh Ayub. Karena apa? Ayat ada berkata, pencobaan yang kita alami pencobaan biasa. Kalau pencobaan Ayub itu udah luar biasa Bapak Ibu. Iya kan? Anaknya mati, hartanya habis semua. Iya kan? Dia sakit borok, istrinya mendorong dia untuk menghujat Allah, teman-temannya menyalahkan Ayub, kamu pasti ada dosa yang tersembunyi sehingga kamu mengalami masalah. Jadi nggak ada lagi harapan. Jadi pencobaannya bertubi-tubi. Tapi orang Kristen nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita punya pembela namanya Tuhan Yesus. Sehingga Yesus memastikan pencobaan yang kita alami pencobaan biasa yang tidak melampaui kemampuan kita. Amin. Iya, ketika akan dicobai lebih dari kemampuan kita, Yesus berkata, stop. Yesus sudah melewati kemampuan anakku. Jangan cobain lebih dari itu. Nah, gitu Bapak. Jadi ada pembela kita, mantap jadinya. Oke? Iya, jadi nggak kita ngalami kayak pencobaan Ayub. Wah, ngeri itu Bapak Ibu. Ya, saya aja nggak siap anak mati. Ngeri ya, ngeri itu. Iya, kalau sudah bayangin, wih ngeri itu. Ya, semuanya hilang ya. Bahkan teman juga ya nyalakan Ayub, istrinya juga nggak harusnya kan istri kan jadi penolong ya, iya kan pembela kan, tapi malah justru menjoroki Ayub kan. Jadi itu pencobaan yang luar biasa ya. Saudara tidak akan mengalami karena apa? Yesus ada sebagai pembela kita yang memastikan cobaan yang kita alami pencobaan biasa. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Kalau pencobaan Ayub itu udah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Iya, jangan saudara berpikiran, saya mampu, saudara. Bagaimana lagi mampu hilang semua. Ya nggak Bapak Ibu? Ya luar biasa itu. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi iblis itu pendakwa kita. Oke. Lalu ketika iblis dilempar ke bumi, iblis masih bisa mendakwa kita? Masih, tapi bukan di hadapan Allah langsung. Tapi iblis menyamar seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling, yang siap menerkam kita. Jadi iblis tidak lagi mendakwa kita di hadapan Allah, tapi langsung mendakwa kita di dunia. Cara mendakwa dia mengaum. Mengaum itu artinya apa Bapak Ibu? Singa yang mengaum artinya apa? Singa yang marah. Jadi iblis menyamar sebagai singa yang mengaum. Singa itu gambaran dari Allah. Allah mengaum artinya Allah murka. Jadi ketika iblis menyamar seakan-akan Allah masih murka kepada orang Kristen. Akibatnya apa reaksi orang Kristen? Lari dari Allah, menjauh dari Allah. Dan ketika orang Kristen menjauh dari Allah, maka perlindungan Allah tidak dialami,
maka iblis bisa menerkam dia. Itulah maksud ayat 1 Petrus 5 ayat 8. Oke. Jadi itu yang diterkam. Ketika kita masih dekat dengan Allah, perlindungan Allah ada pada kita. Dan ketika perlindungan Allah ada pada kita, iblis tidak bisa ganggu kita. Tapi ketika iblis menggambarkan Allah marah kepada kita, maka kita menjadi takut dan takut lari dari Allah. Dan pada saat kita lari dari Allah, saat itulah kita tidak ada perlindungan dari Allah. Saat itulah iblis menerkam kita. Sama seperti saudara juga, ketika orang tua saudara marah, atau teman saudara marah, atau bos saudara marah, saudara berani dekat dengan orang itu. Menjauh kan? Dia lagi marah, jangan dekat-dekat, jangan dekat, semprot nanti kita. Iya, hal yang sama juga dengan ketika Allah digambarkan oleh iblis sedang marah kepada kita akan takut dekat dengan Allah. Dan ketika kita takut dekat Allah, kita menjauh, saat itulah kita lemah. Karena perlindungan Allah tidak ada lagi dalam hidup kita, saat itulah iblis menerkam kita. Paham Bapak Ibu? Itu maksudnya. Oke? Jadi ketika iblis dilempar dari surga, maka iblis tidak lagi mendakwa manusia di hadapan Allah. Tapi iblis langsung menggoda kita. Dengan menyamar seperti singa yang melawan. Menggambarkan seolah-olah Allah masih marah kepada kita. Pada saat orang Kristen terperdaya bahwa Allah marah, maka orang Kristen takut dan lari dari Allah. Saat itulah kita lepas dari perlindungan Allah, saat itulah kita bisa. Karena itu Kristen harus menyadari Allah mengasihi kita. Allah tidak berkewajiban. Iya. Jadi tangka Allah itu bagi orang Kristen ada kata pelanginya. Artinya apa? Orang Kristen tidak ada lagi mengalami murka Allah, tidak ada lagi mengalami hukuman. Maka selalu orang Kristen bisa datang kepada Allah. Dan itu yang dikatakan Kristen. Kristen perlu keberanian datang kepada Allah untuk beroleh keselamatan. Oke, makanya orang Kristen jangan jauh dari Allah. Karena ketika kita jauh dari Allah, perlindungan Allah lepas dari kita, saat itu kita lemah, kita disertai. Amin. Selalu dekat-dekat dengan Allah. Perlindungan Allah itu kita alami dan iblis tidak berani menyerah. Oke, Bapak Ibu ya, iya dong. Ya itu tadi sudah ya. Oke, kita simpulkan ya. Ini kesimpulannya, kenaikan Tuhan Yesus sangat penting. Kenapa? Karena menyiapkan tempat bagi kita. Bukan sekedar tempat, mention. Rumah besar, amin. Mention ya. Iya, kan keren kan? Bukan RS itu, EXA. Sampai bersin gitu. Enggak, ya, enggak ya. Enggak ya. Ini mention itu rumah besar. Oke. Iya. Kita harus lihat di sana lah. Yang kedua, agar Roh Kudus bisa dihidup sebagai penolong dan amin. Jadi Roh Kudus dapat untuk menolong dan pimpin Roh Kudus agar kita hari ini boleh tertolong. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu.